Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan dasar-dasar network dengan menggunakan mikrotik. Nah, mungkin dari teman-teman sudah ada yang pernah atau mengetahui tentang router mikrotik atau masih belum, nanti akan saya jelaskan. Jadi di sini saya akan mengutip sejarah mikrotik dari salah satu situs. Mikrotik ini berasal dari suatu wilayah kecil yang bernama Narvia, tepatnya di daerah perbatasan Rusia. Nah, mikrotik ini awalnya diciptakan hanya untuk point-to-point menggunakan wireless, dan mikrotik diciptakan oleh John Tolley dan Ernst Regnitz. Nah, jadi awalnya itu mikrotik bukanlah router, tapi merupakan wireless access point. Itu fiturnya sangat minim sekali. Nah, router mikrotik sendiri merupakan sistem operasi atau router OS atau operating system network yang berfungsi untuk manajemen traffic rule, limitasi, queues, dynamic routing, static routing, dan banyak hal lain yang dapat dilakukan oleh mikrotik itu sendiri. Fitur-fitur dari mikrotik sendiri juga banyak ya. Jadi mulai dari fitur routing, static routing, dynamic routing, terus ada fitur firewall juga, ada fitur hotspot, ada fitur limitasi, NTP server, NTP client, dan banyak sekali fitur-fitur mikrotik yang bisa kita gunakan untuk implementasi jaringan atau sebuah network. Nah, kalau di sini jenis-jenis mikrotik sebenarnya ada dua. Nah, ada dua ini diklasifikasikan berdasarkan vendor sebenarnya. Kalau mikrotik router OS ini kan memang dia OS-nya mikrotik. Nah, sedangkan kalau router board merupakan hardware yang diciptakan oleh mikrotik. Jadi perbedaannya, mikrotik router OS ini adalah sistem operasinya. Jadi mikrotik ini suatu software network yang dapat kita install atau kita jalankan di berbagai macam perangkat komputer, baik itu arsitekturnya 32 bit atau 64 bit. Nah, sedangkan router board merupakan hardware jadi yang sudah dikombinasikan dengan router OS itu sendiri. Oke, fungsi, kita coba ke fungsi. Fungsi-fungsi mikrotik secara umum seperti berikut ya: untuk mengkonfigurasi bandwidth, limiter, hotspot, VPN server, firewall yaitu untuk memblokir situs dan lain sebagainya. Kemudian untuk menghubungkan dua buah segmen atau jaringan yang berbeda, baik itu melalui dynamic routing atau static routing. Terus kelebihan dan kekurangan. Banyak perusahaan ataupun instansi-instansi yang mereka lebih memilih untuk menggunakan vendor lain, seperti halnya Cisco, Juniper, dan jarang menggunakan mikrotik. Itu karena mikrotik ini ada kelasnya. Jadi untuk network skala besar yang membutuhkan manajemen yang advance dan kemampuan untuk mengelola traffic yang besar, itu memang tidak dianjurkan. Karena apa? Untuk saat ini memang mikrotik maksimal traffic yang bisa dibawa itu ada hanya sekitar 10G sampai 40 Gbps. Nah, biasanya mikrotik ini banyak digunakan oleh mini provider ataupun provider swasta. Biasanya digunakan untuk distribusi ke arah klien, karena kan memang secara budgeting dia lebih murah daripada router-router yang lainnya. Kemudian kalau menurut saya sendiri, mikrotik itu fiturnya lebih lengkap daripada router-router yang lain yang di kelasnya. Contoh ya, antara mikrotik dan Cisco. Kalau mikrotik memiliki fitur yang bundling jadi satu, baik itu routing, firewall, limiter,
distribusi IP itu jadi satu, sedangkan si kompetitornya seperti Cisco atau Juniper, mereka memiliki hardware tersendiri. Jadi untuk seri contoh ya, Juniper seri MX itu untuk routing, terus seri SRX itu digunakan untuk firewall. Jadi mereka setiap fitur mereka itu dipisahkan ke perangkat yang berbeda. Beda dengan Mikrotik. Jadi itulah yang menyebabkan Mikrotik itu laris lah di Indonesia, karena memang mudah digunakan, kemudian fiturnya sangat lengkap dengan harga yang sangat murah. Cuman kalau bagi yang user atau pengguna yang membutuhkan tingkat keamanan yang lebih tinggi ataupun membutuhkan kapasitas yang lebih maksimal, itu biasanya mereka menggunakan vendor Cisco atau Juniper begitu. Dan Mikrotik sendiri juga selalu update ya. Jadi mereka di websitenya mikrotik.com itu software mereka selalu diupdate. Untuk sekarang ini sudah versi 7.6. Jadi mereka fungsinya update itu untuk menghilangkan bug. Karena memang setiap versi Mikrotik selalu ada bug di sana yang perlu diupdate. Jadi itulah kelemahan Mikrotik. Nah, makanya kita juga harus mengikuti softwarenya. Nah, di sini saya ada contoh ya, router Mikrotik yang saat ini saya gunakan untuk distribusi. Jadi saya menggunakan CCR 1036. Nah, saya menggunakan CCR 1036 di sini. Dan di sini saya gunakan untuk distribusi IP dengan menggunakan VLAN. Jadi kalau menurut saya Mikrotik itu hebat banget dan handal sih. Cuman kalau memang beberapa instansi yang tidak menggunakan Mikrotik atau lebih memilih Cisco, mungkin mereka lebih condong ke perangkat tersebut atau lebih memilih fitur keamanan yang lebih tinggi, karena kan perusahaan besar butuh keamanan yang lebih tinggi. Sedangkan kalau Mikrotik memang masih terdapat bug di setiap softwarenya. Jadi mereka selalu update nih. Kalau kita cek ya di update-nya juga dia dijelaskan update ke versi 6497. Fungsinya untuk fix auto run SRC. Kemudian ketika software 49.6 ini muncul, fungsinya untuk fix ataupun untuk memperbaiki bug yang sebelah mana itu dijelaskan semua di sini. Nah, oke. Jadi begitulah sejarah Mikrotik secara singkat. Nanti akan saya update terus menerus bagaimana sih kita mengonfigurasi network dengan menggunakan Mikrotik. Jadi kita akan praktekkan nanti di sana. Oke. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. See you next time. Nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih.